Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Pagi ini kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan. Saat ini kembali kami rindu untuk diperlengkapi oleh firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat mengerti dan berikan kami hati yang taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Injil Matius pasal 6 ayat 3-4. Tertulis demikian. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada abad yang ke-17, August Frank mendirikan panti asuhan untuk merawat anak-anak tunawisma di Halle. Suatu hari ketika Frank sangat membutuhkan dana untuk melanjutkan pekerjaan pelayanannya, seorang janda yang miskin datang ke rumahnya dan meminta 1 keping uang emas. Karena situasi keuangannya yang sedang sulit, Frank dengan sopan mengatakan kepada janda itu bahwa dia tidak dapat membantunya. Mendengar jawaban Frank, wanita janda itu mulai menangis. Melihat itu dan tergerak oleh belas kasihan, Frank meminta janda tersebut untuk menunggu, sementara dia akan pergi ke kamarnya untuk berdoa. Setelah mencari tuntunan Tuhan, Frank merasa bahwa Roh Kudus ingin dia merubah pikirannya. Jadi Frank pun pada akhirnya memberikan sekeping uang emas kepada janda itu. 2 hari kemudian Frank menerima surat ucapan terima kasih dari janda tersebut. Dalam suratnya wanita itu mengatakan bahwa ia berdoa untuk pelayanan Frank agar panti asuhannya diberkati Tuhan. Tidak berselang lama Frank menerima 12 keping emas dari seseorang yang tidak dikenalnya, dan 2 lagi dari seorang temannya di Swedia. Tidak berhenti di situ, Frank mendapatkan pemberian 500 keping emas dari Pangeran Lodewijk van Württemberg. Apa yang ia perlukan untuk pelayanannya tercukupi bahkan berlimpah-limpah. Kisah ini saudara bukan untuk membuat kita tergugah untuk memberi supaya menerima balasan berkali-kali lipat, tapi supaya kita memiliki sikap yang mau berbelas kasihan dan memberi seturut kehendak firman Tuhan. Memberi tidak akan membuat kita menjadi miskin, justru memberi akan membuat kita berbahagia dan diperkaya dengan segala kebaikan dan berkat Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 3-4 ini tertulis, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bersedekah merupakan ajaran firman Tuhan, dan karena itu kita perlu menerapkannya dalam hidup kita. Dalam ayat 3-4 ini kita mengerti bahwa pertama, memberi hendaknya dilakukan dengan tersembunyi. Dalam memberi, motivasi kita bukan untuk mencari ketenaran atau penghargaan manusia, tapi kita melakukannya untuk Tuhan. Tangan kanan tidak perlu tahu apa yang dilakukan tangan kiri. Dan ini berarti bahwa pemberian kita tidak perlu dipublikasikan atau dipamerkan kepada banyak orang yang dapat menimbulkan kesombongan. Yang kedua, saudara, ada balasan Tuhan atas setiap pemberian yang kita lakukan. Kalau kita memberi dengan tujuan agar viral dan dipuji orang banyak, maka upah yang kita harapkan telah kita terima, yaitu pujian dan penghargaan dari manusia. Tapi kalau kita melakukannya dengan tersembunyi, maka ada balasan berkat dari Tuhan. Dalam memberi,
Tentu kita tidak menginginkan balasan, tapi bagaimanapun juga balasan itu akan datang dari Tuhan sesuai dengan janji firman-Nya. Dalam Amsal 11 ayat 25 tertulis, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita hidup seturut firman Tuhan dalam hal memberi. Tuhan sudah memberkati hidup kita, karena itu marilah kita menjadikan diri kita berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajar kami untuk kami hidup memberi, berbelas kasihan kepada orang-orang di sekeliling kami, dan menyalurkan berkat-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengertian yang Tuhan sudah berikan lewat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami mau menghidupinya dalam hidup kami. Jamah hati kami ya Tuhan, supaya hati kami dipenuhi dengan belas kasihan daripada-Mu, sehingga kami dapat memandang orang-orang di sekeliling kami dengan kasih Tuhan, dan mewujudkan kasih-Mu itu lewat pemberian kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Kami tidak pernah kekurangan. Tuhan selalu melimpahkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan, dalam studi, dalam tugas, usaha, pekerjaan, bisnis, dan segala yang kami kerjakan. Biarlah semuanya itu diberkati Tuhan, dan dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami menyerahkan segala rencana dan cita-cita kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan terus berkarya dalam hidup kami. Kami berdoa bagi yang sedang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan, serta memberikan pertolongan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.